Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan keberkahan dan keistiqomahan kepada kita dan agama yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula di hari yang mulia ini kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memperbanyak ungkapan salawat dan salam pada hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersuah dalam topik kita atau pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, di mana dalam pembahasan yang lalu kita membahas tentang biografi atau lanjutan dari kekuasaan Bani Abbasiyah di masa kekuasaan Al-Qaim, ya, billah, itu masa kekuasaan pemerintahan Abbasiyah yang kita bahas pada majlis yang lalu, di mana di masa beliau juga wafat beberapa ulama penting, ya, di masa Al-Qaim bi Amrillah ini. Di antaranya adalah yang wafat di masa beliau itu adalah di antaranya Imam Abu Usman As-Sabuni. Ya, banyak sebetulnya para ulama-ulama yang wafat di masa beliau. Di antara disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa, mata fi ayyamihi minal a'lam, di masa kekuasaan Al-Qaim bi Amrillah ini banyak ulama-ulama yang wafat, di antaranya Abu Bakar Al-Barqani, Abu Fadl Al-Falaki wa Sa'labi Al-Mufassir yang terkenal dengan tafsir Sa'labi, kemudian Al-Qadduri Syekh Hanafiyah, Qadduri terkenal dari ulama Hanafiyah, kemudian juga Ibnu Sina Syekhul Falasifah, Ibnu Sina jadi tokoh filsafat, wa Mihyar Asy-Syair, wa Abu Nu'aim As-Sahib Al-Hilyah. Jadi Abu Nu'aim Al-Asfahani yang memiliki kitab Hilyatul Auliya juga wafat di masa pemerintahan Al-Qaim bi Amrillah. Dan juga Abu Zaid Ad-Dabusi wal Barazai, kemudian juga ini Al-Barazai, yaitu imam dari sahib Malikiyah, dari madhab Al-Malikiyah. Dan juga Abul Husain Al-Basri Al-Mu'tazili. Ini Abul Husain Al-Basri, bukan Abul Hasan, ya, tapi Abul Husain Al-Basri Al-Mu'tazili. Kemudian juga Makki Sahibul I'rab, Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, ya, Abu Muhammad Al-Juwaini. Kemudian Al-Mahdawi Sahibut Tafsir. Kemudian juga Abu Amr Ad-Dani wa Khalil Sahibul Irsyad. Kemudian Abu Ala Al-Mu'arri atau Al-Ma'arri wa Abu Usman As-Sabuni. Yani di antaranya Abu Usman As-Sabuni yang akan kita kupas pada kesempatan insyaallah sekilas tentang biografi beliau, di mana sebelum telah kita jelaskan bahwa kita memang sengaja mengupas biografi tertentu dari para ulama, khususnya memiliki peranan penting dalam menyambung tongkat estafet akidah salafus saleh. Maka Imam Abu Usman As-Sabuni dan dari kalangan ulama Syafi'iyah, dan sebelum sudah berapa ulama Syafi'iyah yang kita sebut dalam memiliki karya-karya yang fenomenal dan karya yang monumental di dalam pembahasan akidah, di antaranya Imam Darimi dan juga Imam Ibnu Khuzaimah dan beberapa ulama-ulama yang lainnya. Kemudian di antara mereka juga adalah Abu Usman As-Sabuni, ya, yang memiliki kitab yaitu Aqidah Ashabul Hadis. Dia memiliki kitab karya dalam akidah, yaitu Imam Abu Usman As-Sabuni. Kemudian juga wafat di masa pemerintahan Al-Qaim bi Amrillah ini adalah Ibnu Battal, yaitu Syarih Al-Bukhari. Ibnu Battal ma'ruf di kalangan ulama, beliau adalah salah seorang pensyarah kitab Sahih Bukhari. Kemudian juga ulama yang besar juga ada ulama Syafi'iyah, Al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari Asy-Syafi'i ini, Abu Thayyib At-Tabari Asy-Syafi'i. Kemudian juga Al-Mawardi terkenal dari ulama Syafi'iyah yang masyhur, ya. Kemudian juga Imam Al-Qudai, yaitu memiliki
Musnad Syihab karangan Imam Al-Qudai. Kemudian juga wafat di masa beliau itu Ibnu Hazm Al-Zahiri, Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya, Ibnu Hazm, dan juga Imam Al-Baihaqi, ya. Kemudian Abu Ya'la Ibnu Al-Farra Syekhul Hanabilah, Abu Ya'la, Imam Abu Ya'la. Ini segenerasi dengan Imam As-Subuni, dan beliau juga memiliki karya yang monumental di dalam kitab akidah, yaitu Imam Abu Ya'la Ibnu Al-Farra Syekhul Hanabilah. Kemudian juga Al-Khudari minasy Syafi'iyah. Kemudian juga yang wafat di masa beliau adalah Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi banyak ulama penting di sini yang sangat penting, ya. Khatib Baghdadi. Kemudian juga Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar juga ibarat kalau di mazhab Syafi'iyah beliau adalah Imam Nawawinya di kalangan mazhab Al-Malikiyah. Jadi di kalangan setiap mazhab-mazhab itu ada yang ulama-ulama yang sangat menonjol, ya, dari ilmu hadis dan ilmu fikihnya. Nah, kalau di mazhab Syafi'iyah di antara mereka adalah itu Imam An-Nawawi, pakar fikih juga pakar dalam masalah hadis. Nah, di mazhab Al-Malikiyah itu ada terkenal dengan namanya Ibnu Abdul Bar. Ya, seorang ulama bernama Ibnu Abdul Bar yang memiliki kitab At-Tamhid dan juga Al-Istidkar, ya, dan juga memiliki Jami' Fadl Ilm, ya, Jami'ul Bayan fi Fadl Ilm. Dan ini di antara ulama-ulama yang wafat di masa kekuasaan Al-Qaim bi Amrillah, ya, di masa kekuasaan Al-Qaim bi Amrillah. Nah, kita akan mencoba melihat para ulama-ulama ini sekilas dari biografi mereka dan karya-karya mereka, ya, yang telah mereka sumbangkan untuk umat, ya, terutama dalam masalah akidah. Karena banyak sekali hari-hari ini orang mencoba mengklaim berbagai pengakuan, dan maka kita akan tunjukkan kepada mereka kitab-kitab referensi yang mungkin pantas untuk mereka baca kembali dan mereka pahami kembali tentang apakah madhab akidah yang sedang dia anut itu adalah mengikuti madhab salaf, madhab para ulama-ulama yang masyhur di kalangan umat ini atau tidak. Maka berapa kali, ya, terakhir ini kita memunculkan membahas tentang biografi para ulama-ulama yang khusus yang memiliki karya-karya monumental dalam akidah salaf, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali membahas topik kita, itu biografi Imam Abu Usman As-Sabuni, yang mana biografi beliau ini kita ambil dari apa yang ditulis oleh pentahqiq dari kitab beliau Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Jadi judul kitab beliau itu namanya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, ya. Maka kita akan ambil tentang biografi beliau sekilas ini, ya, dengan keterbatasan waktu dan juga kesempatan ini kita akan ambil dari kitab beliau dari pentahqiq, ya, yang menyebutkan di awal kitab beliau Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis tentang biografi beliau. Baik. Kalau kita lihat masa kehidupan beliau adalah hidup di masa 3 khalifah beliau masa hidup. Ya, ini di sini disebutkan di masa kondisi politik di masa kehidupan beliau. Di mana kita melihat, kenapa kita juga melihat bagaimana kondisi politik dan kondisi sosial masyarakat. Kita melihat bagaimanapun kondisi politik, ulama-ulama tidak pernah berhenti di dalam menyebarkan agama. Tidak pernah berhenti dalam menulis, tidak pernah berhenti berkarya buat umat ini. Ini satu hal yang perlu kita ambil pelajaran bersama. Karena kita lihat di kondisi kekuasaan Abbasiyah, kemarin yang telah kita bahas sedikit tentang terakhir yang kita bahas adalah masa kekuasaan Al-Qaim bi Amrillah, itu kembali agak membaik dari kondisi sebelumnya, yang mana kondisi sebelumnya berbagai wilayah khalifah itu dikuasai oleh sultan-sultan. Walaupun sultan ini mengaku bahwa di atas mereka itu khalifah, tapi kebijakan politik, ekonomi, segala macamnya itu di tangan sultan-sultan atau amir-amir. Jadi di Kufa ada amir, di Basra ada amir, di Naisabur ada amir, di berbagai daerah, ya, berbagai wilayah yang di bawah khalifah itu terpecah-pecah ke dalam berbagai
imaro, kegubernuran, dan juga sultan-sultan. Nah, mereka kadang-kadang yang memiliki pasukan di bawah mereka, sedangkan khalifah hanya sebagai simbol, ya, untuk sebagai simbol kekuasaan menyeluruh di atas kaum muslimin. Tetapi sebenarnya yang menguasai kondisi di lapangan adalah para sultan dan umara-umara tersebut. Ini di akhir-akhir kekhalifahan Abbasiyah, khususnya di akhir abad abad keempat Hijriah, ya, sepertengah abad 4 Hijriah, 300 ke atas, ya, 350 ke atas sampai awal abad ke-5 Hijriah, 400 ke atas. Nanti itu kita lihat ini mulai kondisi kekhalifahan itu memang tidak seperti sedia kala atau sebelumnya, gitu. Baik. Jadi Abu Utsman As-Sabuni ini hidup di seperempat terakhir dari abad keempat Hijriah dan masuk pada awal nisful awal, yaitu separuh bagian pertama dari abad ke-5 Hijriah. Itu rentang hidup beliau, ya. Yaitu beliau lahir 373 Hijriah, wafat 449 Hijriah. Nah, dan beliau hidup di masa 3 kekhalifahan, beliau melewati 3 masa pemerintahan dari khilafah Bani Khulafa atau para khalifah di masa Abbasiyah. Yang pertama adalah at-ta'i lillah, ya, Abu Bakar Abdul Karim bin Muti' lillah, ya. Bapaknya Muti' lillah, kemudian anaknya at-ta'i lillah, namanya Abdul Karim. Yang menjadi khalifah dengan rentang waktu dari tahun 363 Hijriah sampai diturunkan 381 Hijriah. Itu ada pemerintahan at-ta'i lillah. Kemudian di masa berikutnya 381 sampai 422 Hijriah itu masa pemerintahan Al-Qadir Billah. Yang ini adalah masa pemerintahan yang terpanjang, yang bapak dari Al-Qaim Billah, ya. Kakek, ya. Bapak dari Al-Qadir Billah, Al-Qaim bi Amrillah. Di bapaknya Al-Qaim bi Amrillah. Al-Qadir Billah Abul Abbas Ahmad bin Ishaq bin Ja'far, yang kekuasaannya merentang waktu 381 Hijriah sampai 422 Hijriah. Kemudian masa khalifahan yang ketiga adalah masa pemerintahan yaitu Al-Qaim bi Amrillah Abu Ja'far Abdullah bin Qadir Billah, yang menjadi khalifah dengan rentang waktu 422 Hijriah sampai 467 Hijriah. Nah, jadi ini kondisi pemerintahan politik yang beliau lewati. Berarti beliau juga mengalami kondisi politik yang yang juga lemah, ya, yang juga penuh dengan berbagai trik and triknya, ya, dan berbagai bentuk suasana kegaduhan politik saat itu. Dan memang sebetulnya yang banyak mengorbankan manusia di muka bumi adalah kekuasaan. Ya, kekuasaan, bukan agama, ya. Kekuasaan yang banyak mengorbankan manusia di muka bumi ini. Baik, kemudian, nah ini masa rentang waktu yang beliau hidup. Dan kita tahu waktu kita berbicara tentang biografi Al-Qadir Billah ini, ada seorang alim ulama yang di masa pemerintahnya luar biasa, ya, ada perbaikan-perbaikan, dan bahkan Ibnu Salah memasukkan Al-Qadir Billah salah satu bagian daripada ulama Syafi'iyah yang beliau sebutkan terjemahannya di dalam Tabaqat Syafi'iyah. Kemudian juga berlanjut, kemarin telah kita bahas pada minggu yang lalu tentang biografi Al-Qaim bi Amrillah. Anak beliau juga sangat memperhatikan kepedulian, keadilan, dan juga kesosialannya, dan juga masalah ketakwaan dan istiqomahnya di dalam beragama. Baik. Jadi itu kondisi, ya, yang masa Abu Utsman As-Sabuni hidup di dalam kondisi politik seperti itu, ya. Sebenarnya kita katakan bahwa di sepanjang rentang waktu 363 Hijriah sampai beliau wafat, dalam usia beliau tadi 449 Hijriah itu banyak sekali terjadi berbagai macam bentuk kegaduhan politik yang beliau dialami oleh para
tokoh-tokoh politik. Yang jelas ulama tetap fokus ya di dalam menyampaikan ilmu, tetap berdakwah, tetap berkarya. Buktinya di zaman itu banyak sekali muncul karya-karya para ulama. Seperti tadi Ibnu Hazm membeli karya banyak Al-Baihaqi. Siapa lagi? Ibnu Abdul Bar, ya. Tadi yang Ibnu Battal. Tadi kita lihat banyak sekali karya-karya mereka yang diwariskan pada umat yang luar biasa ya, yang berjilid-jilid gitu. Nah, itu ada kondisi ada kondisi pemikiran. Nah, ini perlu kita lihat juga pemikiran di mana Abu Utsman As-Sabuni beliau memiliki karya akidah kitab ini dalam masalah akidah tasawuf wa ashabul hadis ini melihatkan bahwa di sana ada juga aliran terutama adalah Syiah Rafidhah di mana dalam hampir setiap tahunnya selalu terjadi gesekan dan permusuhan dalam dan juga malah sampai pada tingkat fisik ya antara Syiah Rafidhah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Di antaranya masa ini juga berkembang juga madhab-madhab yang menyisi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dan juga berkembang berbagai ilmu-ilmu yang lainnya. Di mana di masa ini yang disebutkan oleh Imam Suyuti nukil di Imam dari Imam Az-Zahabi menyebutkan bagaimana di masa ini ada tokoh Asy'ari yang terkenal Abu Ishaq Isfirayini, kemudian tokoh dari Mu'tazilah terkenal Qadi Abdul Jabbar, kemudian tokoh dari Ar-Rafidhah terkenal dengan Al-Muqtadir, tokoh dari Karramiyah ya. Ini juga terkenal Muhammad bin Haisam ya. Kemudian juga dari kalangan muhaddisin ulama-ulama Ahlussunnah juga banyak seperti Abdul Ghani bin Sa'id, kemudian juga dari kalangan Sufi terkenal juga Abdurrahman As-Sulami ya, dan juga berbagai aliran ya. Ada saat itu. Kemudian ya kita mencoba melihat di mana di masa itu memang terjadi juga pergolakan, persaingan pemikiran-pemikiran. Dan itu akan tetap berlanjut sampai hari kiamat pastinya. Ya, akan banyak orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang memang sudah sunatullah secara alami. Allah SWT menciptakan adanya hal-hal yang menjadi diskusi dan pertentangan di dalam kehidupan umat manusia ini dengan hikmah yang luar biasa di balik itu. Agar jelas mana yang orang-orang yang benar-benar patuh dan tunduk kepada wahyu Allah dengan orang-orang yang mencoba merusak dan menentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh sebab itu di masa itu di samping kondisi politik yang memang agak runyam, tetapi kita lihat para ulama-ulamanya luar biasa. Maka kita mencoba melihat, ya, kalau dengan kacamata yang hari ini masih hangat membicarakan masalah radikalisme dan terorisme, kita melihat mazhab para ulama saat itu. Di saat itu hidup para ulama-ulama besar yang ilmunya luar biasa, nggak akan ada bandingan pada orang-orang hari ini pasti, ya. Tetapi tidak pernah di antara mereka itu memprovokasi dan menjadi bagian daripada suasana politik itu yang membuat politik semakin runyam dan melakukan penyerang-penyerangan dan melakukan perebutan kekuasaan. Padahal di masa itu banyak orang-orang yang soleh yang lebih, tapi mereka lebih mendiamkan suasana, ingin menenangkan suasana. Mereka tidak memprovokasi murid-muridnya ya untuk ikut terlibat di dalam pergolakan politik tersebut. Makanya para ulama-ulama kalau kita lihat ya, walaupun di antara mereka ada yang jadi korban juga dari kondisi politik itu, memang ada juga sebagian ulama yang mencoba memberanikan diri untuk mengkritisi dengan cara langsung kepada khalifah ya, menasihati secara langsung dan seterusnya. Tetapi mereka tidak terlalu hanyut dalam kondisi seperti itu. Karena menurut mereka, ya, perkara-perkara begitu tidak akan pernah selesai tanpa dihadapi dengan ilmu agama. Kita lihat setiap penguasa lebih kapasitas pengetahuan agamanya lebih tinggi, maka kekuasaannya akan lebih tentram, lebih nyaman, dan rakyatnya lebih tenang. Itu atau sudah berlalu kita lihat. Di setiap terjadi adanya orang yang mengerti ilmu agama ketika berkuasa itu terlihat
Gimana kita lihat di sebelum Al-Qadir Al-Qadir billah ini dan dengan Al-Qaim bi amrillah, itu luar biasa, terjadi kelemahan yang luar biasa tentang kekuasaan ketika khalifah itu juga jauh dari ilmu agama. Maka kelemahan kekuasaan Abbasiyah itu mulai masuknya Mu'tazilah, kemudian terjadi fitnah khalqul Quran, hari demi hari hancur demi hancur, semakin menurun, ya. Nah, ini efek dari sebuah bid'ah, ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa yang memainkan bid'ah itu hanya memakai senjata itu hanya Khawarij, tidak. Semua pelaku bid'ah, jika mereka berkuasa, jika mereka memiliki kekuatan, ya, politik, mereka akan habisi orang lain. Mereka akan habisi orang-orang yang berbeda dengan mereka. Ketika Ma'mun terfitnah dalam pemikiran Mu'tazilah, bayangkan betapa banyaknya ulama yang mengalami siksaan, bahkan di antara mereka ada yang dibunuh. Nah, ini menunjukkan bahwa petaka bid'ah itu luar biasa dalam agama, yang menurut sebagian orang itu hal yang biasa. Padahal awal mula tertumpahkannya darah dengan senjata itu masuk dari pintu-pintu bid'ah. Pintu bid'ah. Ya. Baik. Kita lihat pertama tumpahnya darah di masa Ali bin Thalib yang menyebabkan terjadi pertumpahan itu adalah mulai dari bid'ah. Di masa Utsman adalah pemahaman yang menyimpang daripada pemahaman para sahabat yang hidup di masa itu. Baik, berikutnya kita akan coba lihat, ya, di mana tadi sudah kita jelaskan di masa pemerintahan Al-Qadir billah adanya ulama-ulama yang luar biasa, di antaranya ahli tafsir seperti Abul Qasim Ibnu Hubaib An-Naisaburi, ya. Kemudian tadi kita sebut Al-Qadir billah, di mana Syekh Taqiyuddin Ibnu Salah menghitungnya dan menjadikannya salah satu dari fuqaha Syafi'iyah. Baik. Dan di mana masa khalifahnya adalah masa terpanjang di semua masa khalifah yang ada. Ya. Maka kemarin waktu kita membacakan ulama-ulama yang wafat di masa kuasanya cukup banyak, ya, dan juga di masa Al-Qaim bi amrillah ini juga banyak ulama-ulama yang besar yang wafat di masanya. Taib. Kemudian di masa kita sebutkan tadi pergolakan pemikiran juga ada, di antaranya seperti terjadi pada tahun 398 Hijriah, itu terjadi fitnah, yaitu keributan antara Al-Sunnah dan Ar-Rafidah, yang dimana menjadi korban salah seorang ulama Al-Sunnah, itu Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini, ya. Baik, dan akhirnya permasalahan itu diselesaikan oleh Al-Qadir billah dengan membela Al-Sunnah wal Jamaah dan menaklukkan kekuatan orang-orang Syiah Rafidah. Kemudian kita akan masuk secara rinci sekarang. Siapa nama beliau dan bagaimana guru-guru beliau, murid-murid beliau, dan juga pujian ulama kepada beliau serta akidah beliau. Abu Utsman ini namanya Ismail bin Abdurrahman ibni Ahmad ibni Ismail bin Ibrahim bin Amir bin Abid As-Sabuni An-Naisaburi Asy-Syafi'i. Jadi beliau dia ulama Syafi'iyah. Ya, sebenarnya dalam Tabaqat Syafi'iyah nama beliau disebutkan. Al-Hafidh, ulama yang Al-Hafidh adalah gelar untuk orang yang banyak hafal hadis, bukan sekadar hafal Al-Quran. Al-Mufassir, jadi beliau juga ahli tafsir. Al-Muhaddits, ahli hadis. Al-Faqih, juga ahli fikih. Al-Wa'id, dan beliau juga orang yang pemberi wejangan nasihat kalbu, hati yang luar biasa. Yang juga Al-Mulaqab bi Syekhul Islam, dia digelar dengan Syekhul Islam. Makanya Syekhul Islam Taimiyah di dalam kitab beliau jadi menyebutkan Abu Utsman As-Sabuni dengan Syekhul Islam. Ya, Syekhul Islam. Lalu nama As-Sabuni dari mana asalnya? Imam As-Sam'ani dalam kitab beliau Al-Ansab menjelaskan bahwa As-Sabuni ini nisbah kepada Sabun. Sabun.
Ya. Dan As-Sabun ini, kabilah ini nisbah kepada istilah Sabuniyah ini, nisbah Sabuniyah ini memiliki keluarga besar di Naisabur. Mereka banyak sekali orang yang dinisbahkan kepada keluarga ini, artinya memiliki keturunan yang besar atau suku yang besar di Naisabur. Nah, kata Imam As-Sabuni, la'alla ba'du ajdadihim, kemungkinan kenapa karena mereka bukan sabun, kemungkinan di antara kakek-kakek mereka yang dahulu amila sabun fa'urifu bihi. Mungkin mereka itu adalah orang yang memiliki usaha membuat sabun dari kakek-kakek mereka, begitu kata Imam As-Sabuni. Maka akhirnya mereka dikenal dengan As-Sabuni. Adapun ibunya, dari nisbah ibunya, ya, Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Tabaqah Syafi'iyah menukil dari Abdul Ghafir Al-Farisi dalam kitab As-Siyaq fi Zai Tarikh Naisabur, annahu an-nasib al-mun'imu al-mukhwil, ya, al-mudli min jihati umumati ila al-hanafiyah wal fadliyah wa sisaniyah wal qurasyiyah wa tamimiyah wal muzaniyah wal dabbiyah. Jadi beliau keturunan dari jalur ibunya sampai ke Qurasyiyah, dari kabilah Tamimi, al-Muzani, ad-Dabbi. Nah, ini kalau silsilah keturunan beliau. Baik. Baik, berikutnya, ya, beliau lahir itu di daerah namanya Washan. Daerah Washan salah satunya dari Haro di Naisabur, ya, yaitu di pertengahan bulan Jumadil Akhir tahun 373 Hijriah. 300, ya, salasun sabi'in wa salasumiyah, yaitu 373 Hijriah. Baik, berkata Abdul Ghafir, bapaknya yaitu Abuhu Abdurrahman Abu Nasr min kibar wa'idhin bin Naisabur. Ayahnya juga seseorang yang wa'idh. Wa'idh adalah yang memberi nasihat-nasihat, ya, ceramah-ceramah, penceramah terkenal di Naisabur. Ya. Dan kemudian, ya, setelah ayahnya wafat, dia menggantikan ayahnya sebagai pemberi nasihat. Dalam usia dia sangat muda sekali. Dengan usia yang sangat muda dia sudah memberikan nasihat-nasihat, ya. Al-wa'adh itu adalah lebih fokus dalam masalah nasihati akhlak gitu, ya. Jadi dia menggantikan posisi abinya, ya, orang tuanya. Dan di majelis itu hadir ulama-ulama besar, yang ulama yang terkenal di masa itu, seperti Abu Thayyib, ya, Sahal bin Muhammad As-Sa'luki, ya. Kemudian juga Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayini, dan juga Ustadz Imam Abu Bakar Ibn Fawraq, dan ulama lain, ya, itu hadir dalam majelis ayahnya itu tersebut, dan juga di majelis dia, ya. Mereka sangat kagum dengan kepintaran Imam As-Sabuni, Abu Usman As-Sabuni ini. Wa hasuna iraduhu al-kalam, ya, husnu iradihi al-kalam, dan juga kepintaran dia di dalam ilmu public speakingnya gitu, ya, kalau bahasa sekarangnya. Jadi pintar dengan menyampaikan materinya, ya, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Persia. Jadi dua bahasa yang beliau kuasai. Dan juga kagum dengan hafalan hadisnya, ya, sampai beliau menjadi dewasa. Itu masih tetap memiliki majelis, itu majelis al-wa'adh, nasihat-nasihat. Dan senantiasa beliau semakin hari semakin naik kemampuan keilmian beliau, tentu dengan belajar, ya, sampailah beliau pada tingkat yang dikenal dengan sebagai salah seorang ulama, ya. Dalam sepanjang waktunya itu sibuk dengan banyak beribadah orangnya,
ya, dengan melakukan wadhaif ta'at. Ya, waktu-waktu setiap ada momen untuk beribadah itu beliau lakukan. Ya. Balagha fil afafi wassadadi wasiyanat nafs. Beliau sangat menjaga kehormatannya. Ma'rufun bi husnis salah, sangat terkenal dengan orang yang sangat bagus salatnya. Wa tulul qunut. Tulul qunut bukan qunut maksudnya qunut subuh ya. Orang yang sangat lama dalam salatnya berdiri, berdiri salat. Wa tish'ar haibah hatta kana yudrabu bil masal. Dan di dalam salatnya ya, dan juga bagaimana dia melihatkan rasa khusyuannya di dalam beribadah, ya. Itu, dan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdul Ghafir menyebutkan bahwa beliau ini adalah Al-Imam Syekhul Islam, Al-Khatib, Al-Mufassir. Jadi ini gelar-gelar yang disematkan kepada beliau berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Beliau disebut Syekhul Islam berarti beliau menguasai berbagai ilmu fan dalam ilmu Islam, ya. Kemudian juga khatib berarti beliau juga pernah menjadi khatib selama 20 tahun, ya, nanti akan dijelaskan. Al-Mufassir, ahli tafsir juga. Al-Muhaddis, ahli hadis. Al-Wa'id, ya. Auhadu waqti fi tariqatihi, dan dia termasuk orang yang pilihan di dalam cara menyampaikan materinya. Dikenal wa'adul muslimina fi majalis wa'adul muslimina fi majalis tadhkir 70 sana. Lama dia memberi yang nasihat-nasihat itu, memberikan nasihat kepada kaum muslim yang berdakwah ini dalam bentuk memberikan nasihat-nasihat ini selama 70 tahun beliau. Itu saja yang beliau geluti, 10 tahun itu 70 tahun. Dan wa khataba wa shalla fil jami' yakni baina sabur nahwan min 20 sana. Jadi menkhatib imam di masjid besar di Naisabur itu 20 tahun. Jadi 70 tahun itu beliau tidak berhenti, selalu berdakwah sebagai seorang pendakwah yang memberikan nasihat-nasihat, ya, wejangan-wejangan, tuntunan-tuntunan kepada masyarakat, terutama dalam berkenaan dengan masalah akhlak, ya, masalah akhlak. Kemudian juga beliau menjadi imam selama 20 tahun di masjid Naisabur, ya. Kalau di kita mungkin disebutlah masjid jami'nya, masjid agungnya Naisabur, beliau menjadi imam di sana selama 20 tahun. Maka disebutlah beliau Al-Khatib. Wa kana akhta al-asr min al-masyayikh sama'an wa hifdhan, dan beliau adalah yang di generasi beliau orang terbanyak memiliki guru, ya, yang memiliki guru dan juga hafalannya, dan juga yang paling banyak menyebarkan ilmu dan juga karangannya. Itu di antaranya. Wa tahridan ala sama'i wa iqamatil majalis hadis, dan juga beliau adalah orang yang sangat antusias dalam menyampaikan ilmunya, menyampaikan terutama dalam memberikan hadis-hadis, membilakan hadis-hadis, ya, mendiktekan hadis, mengajarkan hadis, ya. Beliau belajar ilmu hadis sampai ke Naisabur, ya, Sarkhas dan Haro. Haro ini juga, Haro adalah tempat ulama yang dinisbahkan kepada Al-Harawi umpamanya, ya, Imam Harawi. Dan juga ke Syam. Beliau sebenarnya kebiasaan para ulama yang telah sering kita jelaskan, melalang buana juga menuntut ilmu ke Syam, ke Hijaz, ya, dan ke berbagai negeri, ya. Dan wa aksar nasi samaan minhu. Jadi haddatsa bi katsir minal bilad, dan beliau juga setiap mampir ke negeri manapun saja, di sana beliau di samping belajar juga mengajar. Di samping belajar juga mengajar. Ya. Makanya Imam Suyuti menyebutkan, dan juga Daudi dalam kitab mereka dengan Tabaqatul Mufassirin, itu ada karang Suyuti dan juga karang Imam Ad-Daudi. Jadi di mana beliau diceritakan bagaimana keahlian dalam tafsirnya, membahas satu ayat itu hampir 1 bulan. Begitu banyaknya penjelasan, faedah-faedah dari berbagai sisi tentunya beliau bahas. Jadi satu ayat pernah beliau jelaskan, kata Imam Daudi dan Imam Suyuti, itu 1 bulan, begitu luasnya pembahasan ayat yang beliau terangkan. Itu maksudnya, ya, dari sisi bahasanya, balaghahnya, ma'aninya, semua berbagai hal yang beliau jelaskan, sehingga disebutkan oleh Imam Suyuti wa Daudi, ya, pernah membahas satu ayat itu selama sebulan. Satu ayat beliau bahas 1 bulan. Dan ini menunjukkan keluasan ilmu beliau dalam masalah tafsir Quran. Ya. Dan beliau sangat menghormati hadis Rasulullah SAW
dan sangat peduli dengan isnad hadis. Ya. Di mana salah seorang ulama namanya Al-Faqih Abu Sa'id As-Sukari ya menceritakan dari orang-orang soleh yang pernah bertemu dari Imam Subuni, wa Subuni itu ma rawaitu khabaran wala atharan fil majlis illa wa indi isnaduhu. Beliau menyebutkan tidak aku meriwayatkan satu hadis ya dalam majelis beliau kecuali beliau menyebutkan saya punya sanadnya. Wa ma dakhaltu baital kutubi qat, dan aku tidak masuk ke dalam perpustakaan di tempat buku-buku illa ala tahara, kecuali dalam keadaan berwudu. Ma rawaitul hadis illa wala aqattul majlis. Jadi beliau tidak meriwayatkan hadis, tidaklah menghadiri sebuah majlis untuk menyampaikan ilmu hadis, wala qatu litadris, tidaklah duduk untuk mengambil pelajaran kata beliau illa ala taharah, kecuali dalam keadaan berwudu. Nah, ini bagaimana beliau menjaga sangat ya, bagaimana menghormati ilmu. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik yang mana beliau tidak meriwayatkan sebuah hadis kecuali beliau dengan berpakaian dengan yang sangat baik, agar sebagian dari bentuk penghormatan beliau kepada ilmu hadis tersebut ya. Nah, ini bagian dari menghargai ilmu ya, sebagian ulama sampai menghargai ilmu sedemikian rupa. Nah, sementara kita kadang-kadang dapati sebagian orang tidak ada menghargai ilmu, jangankan mencatat, kalaupun dicatat kadang ditempatkan di tempat yang tidak pantas ya, dan buku-buku diberserakan. Kadang-kadang sebagian mahasiswa kita lihat habis ujian ya, kadang-kadang di masjid itu bertebaran lah muzakkirah atau kitab-kitab ya, kadang-kadang dikumpulkan sampai kartonan terdapat. Ini berarti nggak ada kepedulian terhadap ilmu ya, tidak ada kepedulian terhadap ilmu. Bahkan buku-buku yang masih bagus, buku pelajaran bukan buku pelajaran bahasa saja, buku pelajaran bahasa begitu banyak kadang-kadang dianggap ya dibuang begitu tanpa ada kepedulian pada ilmu. Nah, ini bagaimana ulama. Jadi sesuatu yang karena mereka tahu qimatul ilm, harganya ilmu, susahnya mendapatkan ilmu, sulitnya menghafal ilmu, sulitnya memahami ilmu, dan mereka memuliakan ilmu sampai tidak memberikan pelajaran, tidak memberikan sebuah hadis kecuali dalam keadaan berwudu. Ini bentuk kecintaan mereka pada ilmu, bentuk dari mereka menghargai ilmu itu. Sementara hari ini yang sudah kurang di dalam kehidupan kita. Menghargai ilmu, menghargai orang yang berilmu lagi ya, menghargai orang, berbicara kepada orang yang berilmu dengan bicara seakan bicara kepada anak kecil dengan bahasa-bahasa yang menjatuhkan, menghinakan. Ini kan tidak pantas ya, apalagi di media sosial dengan bahasa-bahasa yang sama sekali tidak sopan, mengomentari ya status-status ya dengan bahasa yang tidak baik. Ini akhlak yang kadang-kadang menyebabkan orang tadi tidak mendapatkan ilmu itu sulit masuk pada dia. Baik. Dan Imam As-Sabuni juga ahli dalam bersyair ya. Ahli juga dalam bersyair. Keluarga beliau tadi sudah kita jelaskan, Abu Utsman ini beliau memiliki dua anak, yaitu pertama Abdullah Abu Nasr, tapi ini adalah meninggal di waktu masih hidupnya ayah beliau. Jadi kemudian waktu beliau tinggal di Azerbaijan ya, dalam perjalanan menuju untuk berhaji ke Hijaz, meninggal. Yang lain anak beliau ada Abdurrahman Abu Bakar. Ini namanya Abdurrahman, kunyah Abu Bakar, dan ini belajar kepada Abu Utsman As-Sabuni sendiri ya, dan belajar kepada ayah sendiri, dan juga menjadi ulama sehingga menjadi qadi di Azerbaijan. Menjadi qadi di Azerbaijan. Ya. Kemudian beliau wafat di Asbahan pada tahun sekitar 500-an Hijriah. Ya. Kemudian kenapa beliau dinamakan Abu Utsman? Sedangkan anak beliau tadi namanya Abdullah dan Abdurrahman. Di sini yang menyebutkan biografi beliau tidak mendapatkan bahwa di antara nama anak beliau itu ada namanya Utsman dalam buku-buku yang menulis tentang biografi beliau. Dan beliau punya saudara juga seorang alim namanya Ishaq bin Abdurrahman As-Sabuni, Abu Ya'la Al-Wa'id, juga ahli dalam memberikan ceramah, nasihat ya. Dan kadang-kadang yang menggantikan Abu Utsman As-Sabuni untuk memberikan pelajaran wa'az ya.
dan juga mempelajari hadis dari Imam As-Sabuni sendiri, yang mana saudaranya Ishaq As-Sabuni ini, ya, Abu Ya'la As-Sabuni ini lahir pada tahun 375, dan sedangkan Imam As-Sabuni lahir 373 Hijriah. Dan saudaranya wafat 455 Hijriah. Maka dari penjelasan kita lihat bahwa keluarga beliau Imam Ismail As-Sabuni adalah keluarga yang ilmin wa ma'rifatin, keluarga yang memang orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang memiliki kualitas keilmuan, ya, yang rata-rata dalam keluarga beliau, anak beliau, saudara beliau, dan juga orang tua beliau tadi, ya. Ketika orang tua beliau adalah orang kibar wa'idhin, ya, ulama senior dalam memberikan ceramah. Dan anaknya Abdurrahman, ya, anaknya Imam Abu Usman As-Sabuni ini juga orang-orang yang menggeluti ilmu hadis dan bahkan menjadi qadhi di Azerbaijan, ya. Saudaranya juga begitu, yang kadang-kadang menggantikan dia untuk memberikan ceramah, ya, dan juga seorang ulama yang terkenal. Baik. Siapa saja guru-gurunya? Nah, ini juga penting, ya. Berhubung ada orang-orang yang mengatakan sebuah ungkapan, banyaknya orang hari ini yang belajar secara otodidak, maksudnya begitu. Sehingga kadang-kadang tidak pelak dan pasti akan terjadi salah paham di dalam memahami kitab-kitab ulama. Maka itulah pentingnya belajar melalui guru, bukan melalui buku. Ya. Maka Imam Syafi'i dan para ulama lain mencela orang-orang yang gurunya itu adalah awraq, onggokan kertas, otodidak saja, membaca saja. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang muncul penyimpangan-penyimpangan dalam memahami agama. Ya. Kenapa terjadi penyimpangan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam memahami kitab-kitab ulama? Dari itu tadi munculnya. Ketika membaca kitab itu, ya, sesuatu yang tidak jelas dia tafsirkan. Karena dia akan mengimplementasikan, memahami nas-nas itu dari perasaan, dari apa yang dia miliki. Sedangkan ini tidak berdasarkan ilmu, begitu. Sebagaimana yang lagi viral, umpamanya ada mengatakan bahwa dia terjebak ke dalam fikro teroris, dalam doktrin teroris gara-gara membaca kitab Duras Saniyah dan juga kitab Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad Wahab umpamanya. Dia katakan begitu, bahwa dia terjebak, ya. Dia yang salah memahami, ya, ibaratnya muka buruk kaca yang dipecah, itu, ya, itu peribahasanya begitu. Dia yang tidak memahami membaca kitab ulama. Kitab ini bukan dia yang pertama membaca. Bukan dia yang pertama membaca. Ribuan ulama membaca kitab ini, tidak pernah menjadi teroris gara-gara kitab ini. Ya. Dan memang orang-orang teroris bisa saja menukil perkataan-perkataan yang mungkin untuk mendukung doktrin mereka. Itu tidak dipungkiri. Dan bukan hanya kitab Syekh Muhammad Wahab yang dijadikan rujukan orang teroris. Kitab para ulama salaf, perkataan Imam Nawawi, Qadhi Iyad, ya. Saya mendapati mereka itu juga menukil dari perkataan Qadhi Iyad, perkataan Imam Nawawi, perkataan Ibnu Katsir, perkataan para ulama-ulama banyak mereka nukil. Ya, tentu maksud ulama tidak seperti yang mereka maksud, tapi mereka memotong, menggiring, ya. Setelah saya membaca, ya, dalam beberapa hari ini, berapa majalah dan tulisan mereka, teori mereka dalam menukil perkataan ulama adalah, di awal itu mereka akan berbicara sesuai menjelaskan pendapat ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti di ujungnya mereka akan tafsirkan penjelasan itu dengan ulama-ulama mereka yang hari ini, kontemporer ini. Jadi maksud di sini ulama-ulama yang mereka percaya seperti Abu Muhammad Al-Maqdisi, Abu Qatadah Al-Falistini, ya, dan juga umpamanya penjelasan yang orang-orang takfiriyin dari orang-orang. Nah, itu ditafsirkan oleh dia. Jadi untuk menjebak memang begitu mereka. Di awal itu akan dikemukakan pendapat-pendapat ulama. Itu cara menjebak mereka dalam memberikan doktrin. Dan berkali-kali saya jelaskan bahwa teroris ini akan selesai bila doktrin-doktrinnya, bila umat didekatkan kepada ulama, dan bila ulama dilibatkan untuk mengurai doktrin-doktrin mereka. Maka di Saudi Arabia ada lajnah khusus, lajnah munasahah namanya,
mendatangi para teroris yang ditahanan, diminta apa penjelasan mereka, apa yang membuat mereka paham demikian, kemudian dijelaskan kepada mereka maksud-maksud hadis, ayat-ayat, perkataan ulama yang mereka paham secara salah. Kedua adalah, kenapa yang menjadi yang membuat Anda jadi teroris itu karena memahami kitabnya Ad-Durasaniyah dan Al-Qadim Islam. Bahkan banyak kita kata Syekh Muhammad Wahab. Yang paling familiar itulah kitab Tauhid, Usul Salasa, Qaidul Arba, Usul Sittah, Fadlul Islam. Banyak sekali kitab-kitab yang lain. Apakah di sana terdapat? Di sana kitab-kitab tersana, antum baca saja kitabnya Usul Sittah, di sana akan terdapat nanti membongkar syubhat di otak Anda yang suka mengkafirkan orang. Di sana disebutkan pada Aslus Salis, ya, dari kitab Usul Sittah itu menjelaskan wajibnya taat kepada penguasa. Di mana Anda mengatakan, dan beliau telah banyak membantah syubhat-syubhat dan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada beliau, suka mengkafirkan segala macam, dalam kitab berapa surat-surat pribadi Syekh Muhammad Wahab kepada berapa daerah yang beliau tulis, di antara ke Qasim umpamanya. Itu dalam kumpulan tulisan Syekh Muhammad Wahab, di sana dikumpulkan jawaban beliau terhadap fitnah-fitnah tuduhan yang ada di masa beliau. Di antaranya baca saja jawaban beliau terhadap surat pribadi beliau kepada masyarakat Qasim. Di sana akan terbukti bahwa semua yang dituduhkan anti mazhab, suka mengkafirkan dan segala macam, itu akan terbukti di sana tuduhan fitnah-fitnah itu semua. Lalu kenapa Anda hanya baca kitab Durasaniyah saja? Kenapa hanya baca kitab Al-Qadim Islam? Baca kitab-kitab yang lain. Ya, maka itu oleh sebab itu fikrah sebuah ulama jangan ditafsirkan dengan sepotong-sepotong, ya. Dan saya yakin ketika dia membaca karena dia tidak paham, maka dia terjebak senggung. Jangankan kitab ulama, ayat Al-Quran pun mereka tafsir dengan pemahaman mereka, kan gitu. Apakah kita akan katakan bahwa Al-Quran itu sumber teroris karena mereka mengambil ayat Al-Quran sebagai hujah? Atau kita akan katakan bahwa sunnah Rasulullah adalah sumber terjadinya teroris karena mereka berhujah yang hadis Nabi SAW? Ini cara berpikir dan logika yang bagaimana bisa terima kayak gini. Nah, ini kadang-kadang saya katakan bahwa isu teroris ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok, masing kelompok untuk menjegal kelompok berbeda pendapat dengan dia. Seperti di Indonesia yang baru-baru ini mengatakan bahwa paham Salafi dan Wahabi itu adalah pintu masuknya paham teroris. Ini orang tidak paham apa itu Salafi dan apa itu teroris. Teroris itu tidak pernah mengambil doktrin-doktrin takfiri mereka daripada kita ulama salaf. Dan bahkan mereka mengkafirkan para ulama-ulama salafi yang sehari ini. Ya, baca majalah-majalah mereka, baca kitab-kitab mereka. Mereka menuduh ulama-ulama Sultan Syekh bin Baz dikafirkan oleh mereka. Syekh Utsaimin, para ulama-ulama mereka kafirkan. Loh, kok dikatakan bahwa mereka justru mengambil sebagian pendapat-pendapat dari ulama itu untuk mendekatkan diri kepada kaum muslimin, seakan-akan mereka juga mengikuti paham ulama itu. Jadi jangan salah paham dalam nukilan-nukilan orang-orang yang sesat terhadap kitab-kitab para ulama, lalu dikatakan bahwa kitab ulama itulah bencana. Yang bencana itulah otak yang memahami kitab-kitab ulama, yang bencana itulah otak memahami firman Allah, yang bencana itulah otak memahami sunnah Rasulullah SAW. Baik, ini sedikit ya, karena ada hubungan faedah dari sini. Maka kita jelaskan di sini bahwa guru itu adalah penting. Guru itu adalah penting. Makanya kita sebutkan di setiap ulama berbicara tentang biografi seorang ulama, pasti yang disebutkan adalah gurunya siapa. Karena dari guru itu akan terdetek nanti pemikiran mereka. Nah, kita kalau melihat rangkai pemikiran, mata rantai pemikiran orang teroris, khususnya di Indonesia, itu nggak ketemu. Semuanya akan mengarah nanti imma ke Afghanistan, imma ke Mesir. Dari fikrah Ikhwan Muslimin. Ya. Usama bin Laden mereka belajar fikrah. Usama bin Laden mendapatkan fikrah takfir bukan dari ulama Saudi, tapi ada dari Abdullah Azam yang ketika dia pergi berjihad ke Afghanistan. Nah, jadi harus diteliti pemikiran dari mana mereka dapat. Sumber-sumber pemikiran mereka dari mana. Jadi jangan asal ngomong, asal menuduh, asal memfitnah. Yang ini bukan akan menyelesaikan masalah yang ada di bangsa ini. Jadi jangan suka memanfaatkan kondisi untuk menjatuhkan, untuk memfitnah orang lain. Ini banyak di negara kita ini orang-orang bertipe ya seperti ini. Setiap ada kondisi adalah momen untuk mencari kesempatan menjatuhkan, menjelekkan orang lain. Inilah model-model yang harus dibersihkan di negara ini ya. Kita harus jujur memperbaiki kondisi ini, bukan karena ada unsur politik, unsur ta'asub kepada partai, ta'asub kepada ormas yang kita pimpin, ya. Inilah bencana yang ada di bangsa ini. Ta'asub kepada ormas dia,
Semua orang tidak di ormas dia dianggap radikal. Ini kan pola pikir yang bagaimana harusnya yang seperti ini. Baik, jadi penting memiliki guru itu, ya. Maka awal ketika teroris muncul, dan teroris sudah muncul sebelum Muhammad Wahab kok. Kok disebutkan kita Muhammad Wahab itu sebagai sumbernya? Sebelum Muhammad Wahab memang belum ada teroris. Sudah ada semenjak masa Ali bin Thalib sudah ada kelompok teroris. Lalu mereka itu di mana? Kenapa mereka sesat? Karena mereka tidak belajar kepada ulama-ulama, yang itu para sahabat yang ada di masa mereka. Mereka menafsirkan agama dengan otak mereka sendiri. Nah, ini yang menyebabkan. Maka oleh sebab itu, guru itu adalah sangat penting. Dan kalau kita lacak, guru-guru orang teroris yang ada di Indonesia ini, apakah pernah berguru kepada masyayikh-masyayikh yang salafiyin? Nggak pernah mereka. Ya, ketemu aja nggak. Ya, insya Allah nanti malam kita akan kupas dalam materi kita, webinar kita, yaitu mata rantai sejarah dan pemikiran teroris di Indonesia. Kita akan buktikan kebohongan dari fitnah yang dilempar oleh salah seorang tokoh ormas, ya, mengatakan bahwa Wahabi dan Salafi adalah pintu masuk teroris. Baik, kita melihat guru-guru beliau begitu banyak sekali. Imam As-Sabuni ini, ya, begitu banyak sekali guru-guru beliau. Di antaranya beliau menyebutkan di sini, ya, banyak sekali guru beliau, waktu sudah membatasi kita. Di antara yang terkenal itu adalah guru beliau adalah Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz Naisaburi, Imam Al-Hadis, yaitu yang pengarang kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Ya, Al-Mustadrak ala Sahihain. Maka di mana Imam As-Sabuni banyak sekali meriwayatkan dari beliau, dari dalam kitab beliau Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Jadi banyak sekali beliau meriwayatkan dari imam guru beliau itu Imam Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh, ya, dari Syekh beliau, dia dalam kitab beliau Imam As-Sabuni begitu banyak meriwayatkan riwayat dari Syekh beliau, guru beliau itu Abu Abdullah Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh Naisaburi. Taib. Bahkan waqala maratan hina marwa, dan ketika meriwayatkan dari guru beliau, bagaimana beliau mendoakan guru beliau dalam sebuah riwayat, askanahullah wa iyanal jannah. Ini suatu faedah yang luar biasa, di mana semoga Allah memasukkan beliau ke dalam surga dan kita, ya, beliau dan kita. Di sini beliau mendulukan doa untuk guru beliau dari atas diri beliau sendiri. Ya, beginilah keikhlasan seorang murid kepada gurunya, di mana beliau mendoakan gurunya untuk lebih dahulu kepada Allah daripada dirinya. Ini satu pelajaran bagi kita. Di mana beliau mengatakan askanahullah wa iyana jannah. Semoga Allah memasukkan dia dan kita. Jadi mendahulukan doa untuk gurunya. Ini satu faedah yang luar biasa. Maka beliau mendoakan memberikan doa untuk gurunya lebih dahulu baru dirinya. Ini menunjukkan bagaimana penghormatan beliau terhadap guru beliau dan begitu beliau menghargai guru beliau. Ini sebuah adab yang harus dimiliki oleh seorang murid kepada gurunya. Di antara guru beliau lagi adalah Ibnu Khuzaimah, Abu Tahir Muhammad bin Fadl bin Khuzaimah. Ini anak dari atau cucu dari Ibnu Khuzaimah. Cucu Ibnu Khuzaimah, ya. Karena yarwi katsir an jaddihi wa qad rawa As-Sabuni sahih Ibnu Khuzaimah min tariqi Abi Tahir. Di mana As-Sabuni memiliki sanad tentang sahih Ibnu Khuzaimah melalui dari cucu Ibnu Khuzaimah ini. Baik. Dan bahkan wa min tariqi aidan, dan juga melalui muridnya, gurunya Abu Tahir ini juga meriwayatkan kitab Ibnu Khuzaimah, yaitu kitab Tauhid. Jadi Ibnu Khuzaimah ada dua kitab yang besar beliau miliki, itu pertama Sahih Ibnu Khuzaimah dan juga kitab Tauhid karam Ibnu Khuzaimah. Dan beliau Imam As-Sabuni meriwayatkan melalui guru beliau itu Abu Tahir Muhammad bin Fadl bin Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah. Taib. Kemudian masih banyak, ya, guru-guru beliau yang lain. Ini masih banyak guru-guru beliau dan waktu matas kita. Berikutnya, ya, murid-murid beliau. Kalau lihat murid-murid beliau, di antaranya adalah teman beliau, semasa dan beliau itu Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi di antara salah satu murid beliau, ya. Dan disebutkan oleh Imam Sam'ani banyak sekali muridnya, baik di Khurasan, ya, dan
di Tabaristan, dan beliau menyebutkan murid-murid menjabat di berbagai wilayah-wilayah Islam saat itu, baik di Syam, Baitul Maqdis, di Hijaz dan Azerbaijan. Karena beliau memang setiap pergi kepada belajar juga menuntut ilmu kepada suatu daerah, di samping situ juga beliau mengajar. Baik. Kemudian antaranya murid beliau adalah Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi. Kemudian Abul Qasim Ali bin Muhammad Abil Ala, ya, As-Sulami Al-Faqih Asy-Syafi'i. Kemudian masih banyak murid-murid beliau yang terkenal. Kemudian di antara murid beliau juga Abu Bakar Abdul Ghafir Muhammad Asy-Syirubi, Syekh Al-Istiqa Al-Mu'ammar. Ya, kemudian juga murid beliau adalah Abul Ali Ismail Muhammad Nur Husain, juga satu daerah dengan Imam Baihaqi, ya. Al-Muhaddis Al-Muwaqqab bi Syekh Al-Qudha. Ya, di antara murid beliau banyak, ya, menjadi qadhi dan lain sebagainya. Kemudian juga di antara Abu Abdullah Muhammad bin Mufaddal As-Sa'idi yang terkenal Asy-Syafi'i. Beliau juga, karena memang kayaknya beliau banyak murid-murid beliau bersyafi'i, karena beliau juga bermadzhab Syafi'i secara fikih gitu. Dan dikenal juga ini Imam Abu Abdullah ini adalah bifaqihil haram. Dikenal faqihil haram karena dia tinggal di Makkah dan Madinah. Kemudian adapun di antara murid beliau lain adalah Abu Nasr Abdul Harahim bin Abdul Karim, anak dari Al-Kushairi, ya. Kemudian di antara karangan beliau adalah yang sangat fenomenal adalah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Jadi kitab ini adalah kitab akidah yang patut untuk dimiliki oleh setiap dai yang perlu dibaca, terutama yang ingin mengikuti akidah ulama-ulama Syafi'iyah. Ini adalah salah satu kitab yang dikarang oleh ulama Syafi'iyah, yaitu Abu Utsman As-Sabuni dengan judul Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Baik. Kemudian ada beliau mengarang kitab lagi Al-Arba'un Haditsan. Ini disebutkan Imam Nawawi dalam muqaddimah beliau ketika menulis kitab Arba'in Nawawiyah, ya. Kemudian kitab beliau yang lain adalah Al-Mi'atain, yaitu Mi'atun Hadis Mukhtar wa Mi'atu Hadis Hikayah. Ini ada beliau memiliki kitab namanya Al-Mi'atain. Kemudian Kitabul Intisar, ya. Dan ini beliau sebutkan dalam kitab beliau Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Kemudian juga ada Kitabud Da'awat, ya. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Asma' as-Sifat. Jadi, ini ada kemudian juga beliau memiliki wasiat, ya, yang mana 7 ya, kalau 7 lembar, memiliki 7 lembar wasiat, ya, yang ini disebutkan oleh Tajuddin As-Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah. Jadi yang ingin mendapatkan nasihat beliau, di situ beliau menasihatkan terutama masalah akidah dan tersebutnya. Di sana beliau memulai disebutkan, dinukil di sini ringkasannya adalah berharap rahmat Allah, mengakui ada kekurangan dan kesalahan beliau, ya, dan kemudian setelah memuji Allah SWT, dan kemudian beliau mengatakan beliau meyakini, beriman dengan apa yang Allah ceritakan, yang Allah beritakan, dan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, wa anu haqqul la raiba fih, bahwa itu adalah benar, tidak keraguannya. Kemudian dia menyebutkan setelah itu akidah dia, mujmal i'tiqadihi. Dia ada dalam wasiatnya mujmal i'tiqadihi. Kemudian dia menasihatkan orang setelahnya untuk ayyashhadu bi jami' ma syahida bihi, ya, untuk mengikuti apa yang telah dia jelaskan. Wa istami'u ala fi'il khair, ya, wa yattabi'u al-kitab was sunnah wa ma kana al-ulama al-ummah. Ya, hendaklah mereka menjaga persatuan dalam kebaikan dan mengikuti Al-Quran Sunnah dan apa yang sepakat di atasnya para ulama umat, ya, dan apa yang menjadi pegangan para ulama umat. Kemudian setelah itu beliau mewasiatkan amaru bima yaf'alunahu idza nazala bil maniyah, yaitu mimma ya'malu lil mait. Setelah itu beliau merinci tentang apa yang harus dilakukan oleh ahli waris beliau jika beliau sudah meninggal. Di antaranya tidak boleh meratap, tidak boleh merobek baju, ya, tampil siap dan memukul muka, mengangkat suara dan lain sebagainya.
Kemudian terakhir beliau berwasiat untuk dikuburkan di samping orang tua beliau. Baik. Nah, itu di antara karangan beliau. Adapun akidah beliau dan mazhab beliau adalah adapun akidah beliau adalah mengikuti akidah Ahlussunnah Jamaah, terbukti dengan dalam kitab beliau ini yang beliau paparkan dalam kitab beliau akidah as-salaf wa ashabil hadis, ya. Maka beliau adalah salafiyul aqidah, ya, salafi. Dan dalilnya adalah itu kitab beliau yang kita sebutkan tadi, itu akidah as-salaf wa ashabul hadis. Di dalam kitab ini menyebutkan berbagai riwayat-riwayat dari para ulama-ulama hadis dan ulama Ahlussunnah yang menjadi tauladan umat ini dalam masalah akidah, ya. Setelah itu beliau menyebutkan berbagai riwayat-riwayat dari para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama umat tentang akidah, dan beliau terakhir menyebutkan wa ana bi fadlillahi azza wajalla muttabi'u li asarihim. Maka beliau katakan, aku dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala mengikuti jalan mereka. Mustadi'un bi anwarim, mengambil cahaya dari cahaya mereka. Nasiun bi nasil ikhwani wa ashabi, aku nasihatkan saudara-saudaraku dan para sahabatku alla yazighu an manarim, jangan sampai melenceng dari jalan mereka. Wala tabi'u ghaira aqwalim, jangan ikuti selain perkataan mereka. Nah, adapun mazhab beliau secara dalam fikih adalah bermazhab Syafi'i, karena pertama semua ulama yang mengarang dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah menyebutkan dalam Tabaqat Syafi'iyah, ya. Kemudian di antaranya yang menyebutkan beliau bermazhab Syafi'i adalah Ibnu Imad Al-Hambali, ya, dalam kitab beliau Syatul Dhahab. Kemudian juga ketika beliau menukil perkataan-perkataan ulama dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis, yang pertama beliau sebutkan adalah yaitu ulama-ulama Syafi'i, menyebutkan ulama yang beliau tauladani. Yang pertama beliau sebutkan adalah Imam Asy-Syafi'i, dan beliau memuji Imam Asy-Syafi'i. Ini indikasi bahwa mazhab beliau adalah bermazhab Asy-Syafi'i. Baik, ada pujian para ulama, tidak sedikit pujian para ulama kepada beliau. Di antaranya Imam Baihaqi memuji beliau, innahu imamul muslimin haqqan wa syekhul Islam sidqan. Ya, beliau adalah benar-benar seorang ulama kaum muslimin, ya, dan syekhul Islam, ya. Wa ahlu asri kulluhum, ya, mud'inuna li'ului syani, dan orang-orang yang semasa beliau mengakui tentang ketinggian ilmu beliau dalam agama ini, dan husni i'tiqad, dan kemurnian akidah beliau, wa qasatul ilm, dan luasnya ilmu beliau, wa luzumi tariqatis salaf, dan beliau sangat meniti jalan salaf. Nah, ini dari ungkapan Imam Al-Baihaqi yang disebutkan dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, ya. Kemudian jadi Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra dan juga disebutkan, dinukil juga perkataan Imam Al-Baihaqi dan Tahzibu Tarikh Dimashq. Baik. Berkata Al-Qadi Abu Abdullah Al-Maliki, Abu Utsman As-Sabuni mimman syahidat lahul a'yanur rijal bil kamal fil hifdzi wa tafsir wa ghairihima. Abu Utsman As-Sabuni adalah antara orang-orang yang diakui para ulama-ulama besar tentang kesempurnaan kekuatan ilmu beliau dan kekuatan hafalan beliau dan keluasan ilmu beliau dalam tafsir dan lainnya. Dan masih banyak pujian-pujian para ulama di sini, ya. Barangkali, ya, itu saya yang dapat kita nukilkan dari perkataan para ulama-ulama tentang beliau. Di antaranya berkata Imam Az-Zahabi bahwa beliau adalah kana min aimatil athar. Beliau di antara kalangan ulama-ulama yang betul-betul berpegang kepada sunnah, ya. Dan juga Tajuddin Subki menyebutkan dalam Tabaqatul Kubra, kana mujma'an ala dinihi, ulama sepakat tentang baiknya agamanya dan syiadati, kemuliaan beliau, ilmu beliau, ya, la yakhtalifu alaihi ahadun minal firaq, tidak ada yang mengingkari tentang keutamaan beliau, kehebatan beliau, ya, dari berbagai golongan. Di mana Syekhul Islam Taimiyah menyebut beliau sebagai Syekhul Islam, ya. Dan Imam Ibnu Qayyim menyebutnya dengan Imam Ahlul Hadis, ya. Dan inilah beberapa pujian para ulama kepada beliau. Dan beliau wafat, Imam Abu Utsman As-Sabuni ini ada di Naisabur, yaitu pada sore hari Kamis, ya,
tanggal 3 dari bulan Muharram tahun 449 Hijriah. 449 Hijriah. Ada kisah ketika wafatnya beliau ini, yaitu ketika beliau mendapat surat ya dari Bukhara. Di dalam surat itu menyatakan bagaimana terjadinya wabah azim. Jadi penyakit wabah ya. Kalau kita ya pandemi apa namanya? Terjadi wabah besar, penyakit menular ya. Kemudian di sana orang-orang meminta untuk mendoakan kaum muslim agar berdoa untuk mereka ya. Kemudian hal itu menjadikan suatu hal yang terasa oleh beliau dalam diri beliau. Tak kala beliau selesai membaca kitab tersebut, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Afa aminal ladzina makaru sayiat an yakhsifallahu bihimul ard." Apakah orang yang ya melakukan tipu-tipuan dalam berbuat kejahatan ya merasa aman jika Allah menenggelamkan mereka ke bumi? Dan ayat-ayat yang menyebut tentang munculnya azab di muka bumi ini. Sehingga beliau merasa terkesan, merasa terhenyum, merasa begitu. Semenjak dari ceramah itu disebutkan, beliau sakit perut. Selesai itu sakit perut, ya. Walabu wajah batan. Jadi ada sakit di perut beliau. Dari semenjak itu, sampai dibawa dari mimbar, diangkat ke rumah beliau. Hanya tidak berapa hari, ya. Hanya 6 hari, ya. Tidak ada obat yang bisa memberikan sebab kesembuhan bagi beliau. Ya, maka beliau wafat semenjak dari ceramah beliau menyinggung tentang bahwa Allah SWT tidak pernah lalai terhadap orang-orang berbuat tipu daya dan berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Baik. Itulah tentang kisah wafatnya beliau ya, Imam Abu Utsman As-Sabuni. Itu yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini untuk membahas topik-topik akidah yang beliau sebutkan dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Tak mungkinkan kita ya, waktu yang batasi kita. Mudah-mudahan para ustadz ada yang mau memberikan kajian rutin tentang kitab ini, karena kitab ini adalah terutama di negara kita banyak orang-orang yang mengikuti madhab secara fikih adalah madhab Syafi'i. Mudah-mudahan mereka tersentuh dengan mengikuti akidah salaf yang telah ditulis oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akh yang madu kita dari studio Cilengsi. Taib, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan bimbingan yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya kami berikan kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan bisa menghubungi nomor kami di layanan telepon. Pertanyaan pertama kami bacakan dari Abu Abdillah di Cilengsi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, kita sebagai orang awam, bagaimana seharusnya menyikapi dan mengikuti para ulama di dalam kita mengambil ilmunya? Karena saat ini banyak orang-orang yang terlalu taklid buta dan sering berselisih dikarenakan adanya perbedaan pandangan dan ilmu dari suatu permasalahan yang menjadi perdebatan. Nah, bagaimana kita sebenarnya bersikap terhadap ulama? Silakan Ustaz. Baik, pertama dalam mencari guru kita harus mengetahui bahwa orang tersebut memang ahli dalam agama secara pendidikan formal maupun non formalnya. Artinya yang non formal mungkin dari pondok pesantren, kemudian belajar dengan cara mulazamah dengan para masyayikh, ataupun kalau formalnya mulai dari pendidikan agama dia melanjutkan perguruan tinggi agama dan belajar juga para ulama-ulama yang mengajar di perguruan tinggi tersebut. Itu yang perlu dilihat dulu. Kedua adalah bagaimana dia dalam menyampaikan dakwahnya, materi yang disampaikannya, apakah berdasarkan Al-Quran Sunnah. Selalu setiap menjelaskan Al-Quran Sunnah merujuk dalam pemahaman para ulama-ulama. Kemudian adapun melihat ada perbedaan-perbedaan, maka kita di dalam hal ini, ya, kalau kita belum punya ilmu, tentu kita mempercayai yang kita lihat mana ulama yang lebih
istiqomah di dalam akidahnya, di dalam penyampaian materinya. Karena akan terlihat setiap orang-orang menyelisih itu akan terlihat dia bermudah-mudah dengan bahkan orang muslimin saja sudah jelas itu perkataan yang yang batil. Ketika ada orang mengatakan bahwa negara kita ini akan tidak dihargai orang, tidak akan dimuliakan orang kalau kita hanya bukan agama yang membuat kita menjadi mulia atau negara ini menjadi mulia, tapi adalah budaya. Ini jelas bertentangan. A'izzatulillah, kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Al-izza bid-din, al-izza bil aqidah. Makanya Umar bin Khattab berkatakan, ya Allah telah mengangkat kemuliaan kita dengan Islam. Jika kita akan meninggalkannya, maka kita akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kemuliaan di luar Islam dan tidak ada kemuliaan di luar akidah Islam. Ya. Walaupun secara dunia maju, tapi kemuliaan itu bukan diukur di mata manusia. Kemuliaan yang hakiki dari bagi Allah di mata Allah Subhanahu wa taala. Walillahi izzatu jami'an. Allah, kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menunjukkan pada kita jalan untuk mencapai kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini hal yang sudah ma'ruf bagi seorang muslim yang sederhana saja ilmunya. Ya kan? Ketika ada orang mengatakan jangan terlalu dalam mempelajari agama dan tidak perlu menyampaikan agama, dan jangan terlalu dalam mempelajari akidah karena itu sebutan surga, neraka nanti takfir. Loh, ini sudah lama diajarkan ulama kok. Justru tidak melahirkan orang takfirin, justru yang membuat orang lahir takfiri itu, orang yang teroris ini lahir karena dia bodoh dalam agama, tidak belajar kepada ulama. Ya, nah ini perlu kita cermati sekarang. Karena banyak sekali kadang-kadang menjadi ustadz itu karena dia menang lomba dalam pidato. Ya, sebagaimana yang juga sekarang TV mengadakan pemainnya lomba dai, lalu menang dalam lomba dai, maka dia mengisi tetap di sebuah acara tertentu di sebuah televisi, lalu dianggap sebagai ustadz, padahal dia karena menang pidato saja dianggap ustadz. Nah, ini kan kelemahan daripada masyarakat kita. Sebetulnya sederhana saja sih, kalau dalam dunia ini kita mencari orang yang pakar dalam urusan dunia, kenapa dalam akhirat kita, dalam masalah agama kita tidak mencari orang yang tahu agama juga dalam belajar agama? Ketika seorang sakit gigi, maka dia akan mencari dokter ahli gigi, bukan ke dokter kandungan, bukan pula ke dokter umum, bukan ke dokter anak. Maka oleh sebab itu permasalahan agama ini dipelajari pada ahlinya. Nah, sementara sekarang ada gerakan untuk mempelajari agama bukan kepada ahlinya, kepada orang barat, kepada orientalis, pulang dari sana anggap sebagai pakar Islam, padahal dia belajar Islam kepada orang orientalis. Nah, ini yang menyebabkan rancunya pemahaman agama. Agama itu pelajari para ulama. Fasa'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan belajar menafsirkan Al-Quran kepada orang-orang orientalis, menafsirkan hadis kepada orientalis, lalu yang pulangnya adalah pemahaman orientalis yang diajarkan kepada umat. Ini kan bahaya. Maka lihat garis dia menuntut ilmu itu kepada siapa. Ini inti yang utama dulu. Keistiqomahannya dalam menyampaikan, dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, ini perlu ditiru. Ya, nah dari itu sudah terlihat. Ya. Dan dia motivasinya bukan karena dia berada di ormas, bukan berada sebagai golongan dan kelompok. Karena biasanya orang-orang ini akan membela ormas lebih besar daripada membela Islam, ya. Bahkan karena ormas dia bisa baik kepada orang kafir tapi jahat kepada sama muslim. Nah, ini ternyata kelihatan nyata dalam kehidupan berbangsa kita hari ini, dan itu dipertontonkan di khalayak ramai. Ya, dan itu disaksikan oleh orang-orang pintar yang ada di negara ini, dan tidak ada mengkritik kadang-kadang. Mendiamkan kadang-kadang. Ini suatu musibah besar. Nah, inilah yang perlu kita waspadai. Umat perlu belajar ilmu agama, bukan hanya sudah dewasa, tapi dari kecil harus sudah belajar agama. Kepada siapa harus belajar agama? Kepada memang para ulama. Pada orang yang memang belajar kepada ulama juga. Ya. Demikian barangkali jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya, silakan. Kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah di Bandung yang bertanya, Ustadz, semenjak saya mengenal roja sebagai wasilah untuk mengenal sunnah ini, saya selalu banyak mendengarkan kajian dan menyimak kajian-kajian disampaikan para asatidzah. Kemudian juga mengambil ilmunya. Kemudian tatkala bertemu dengan sebagian ustadz di kampung saya,
kita ada percakapan bahwasanya tidak boleh mengambil ilmu tanpa guru dan hanya sebatas perkataan ustadz di sebuah media bukan menjadikan itu sebagai hal yang baik. Kita harus punya guru di dalam beragama. Silakan Ustadz, apakah hal ini benar atau tidak? Silakan. Baik, perkataannya benar, belajar agama harus pada guru. Tetapi belajar melalui media itu bagian dari belajar kepada guru. Karena yang bicara itu bukan media, tapi guru itu menyampaikan juga berdasarkan ilmu. Maka salah satu wasilah yang hari ini dengan kemajuan teknologi ini itu membantu orang. Kalau dulu didengar melalui hanya di masjid, ya sekarang bisa melalui media-media yang telah begitu banyak. Maka ini bagian belajar kepada guru. Belajar kepada guru, ya, secara langsung apapun tidak langsung. Dan itu biasa. Ya, itu guru lah. Orang yang bicara itu kan manusia yang bicara di situ, bukan kasetnya ya. Artinya ini tidak menafikan bagian dari belajar kepada seorang guru. Tetapi maka apakah itu lebih bisa lebih baik dari belajar atau menyamai belajar dengan secara langsung? Tentu juga tidak. Maka tidak hanya untuk belajar melalui media saja, tapi juga harus punya majelis ilmu yang langsung. Karena ilmu agama ini di dalam menerapkan mengamalkannya tidak cukup ketika kita dengar, tetapi kita dapat bertemu dengan guru-guru kita itu dan kita melihat bagaimana prakteknya. Ya, umpamanya ketika kita belajar di Madinah, melihat para masyayikh itu bagaimana dalam menjawab pertanyaan, dalam masalah memasang sendal. Itu kalau kita lihat para ulama dulu sampai bagaimana syekhnya memasang sendal, bagaimana syekhnya duduk ketika mengamalkan sunnah dalam salat-salatnya itu diperhatikan. Diperhatikan semua gerak-geriknya biar tahu bagaimana praktek aslinya dalam pengamalan itu. Nah, begitu tidak cukup. Tapi perlu juga bertemu memiliki guru, tidak hanya di sebatas media saja, tetapi juga harus mengikuti halaqah-halaqah ilmiah yang ada di masjid, di tempat-tempat tinggal kita. Ya. Tapi dia mengatakan bahwa belajar melalui media itu tidak belajar kepada guru, itu sudah jelas keliru. Tapi kalau dia katakan belajar agama harus pada guru, ya jelas itu benar. Tapi dia mengatakan belajar melalui media itu tidak pada guru, ini suatu yang salah. Karena hari ini sebanyak sekali media-media yang bisa menghubungkan kita untuk belajar agama dengan para ulama dan para azatis, para duat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan penutup di pertemuan kita karena terbatasnya waktu di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustadz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum semua dan berkahi waktu kita dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita pergunakan dan kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Pemirsa dan pendengar, demikian dapat kita bahas. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembahasan materi ini. Juga terima kasih kepada teman-teman di studio Silensi dan juga studio mini Studio Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.